Teman-teman tentu ada yang bertanya, kalau demikian, seperti yang dibahas di subjudul sebelumnya, lalu mengapa Tuhan tidak menghabisi saja the fallen angel sejak awal? Kan Tuhan bisa melakukan segalanya. Well, sekali lagi pertanyaan ini boleh saja ada, tetapi kalimat Evelyn Underhill berikut bisa menjadi jawaban awal. Ini kalimatnya. Jika Tuhan cukup kecil dan mudah untuk dipahami, maka dia tidak cukup besar untuk disembah. Jadi teman-teman, saya tidak yakin loh ada jawaban sempurna terhadap pertanyaan tersebut. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi pertimbangkan kalimat bijak dari Albert Einstein berikut. Jika saya diberi waktu 60 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah, saya akan gunakan 55 menit untuk menemukan apa akar masalahnya. Baru 5 menit terakhir untuk memikirkan dan memutuskan solusi terbaiknya. Jadi teman-teman, ternyata kehendak bebas adalah akar masalah. Dari logika berpikir seperti itu, jika dosa atau setan merupakan masalah utama, akar masalahnya adalah kehendak bebas, free will. Kehendak bebas merupakan satu-satunya kemungkinan bagi manusia untuk merasakan cinta atau kasih sayang yang murni bersama Tuhan dan sesama. Itu artinya menghabisi setan bukanlah solusi untuk mengatasi dosa manusia. Karena setan bukan diciptakan, melainkan efek samping dari malaikat dan manusia yang dibekali kehendak bebas oleh Sang Pencipta. Karena itu akar masalahnya adalah kehendak bebas, free will. Jika yang diharapkan adalah manusia terlepas dari dosa dan terbebas dari kesulitan serta penderitaan akibat dosa, maka solusinya adalah cabutlah kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukannya, namun ini berarti Tuhan menciptakan manusia seperti pada kemungkinan kedua dan ketiga seperti telah dibahas pada bab 4. Itu bukan dunia yang Tuhan inginkan teman-teman, karena kehendak bebas merupakan syarat hadirnya cinta kasih yang murni. Ayo teman-teman, renungkan ilustrasi sederhana berikut. Imajinasikan saya sedang menggoreng telur di dapur. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Ternyata ada informasi penting yang langsung menyita perhatian saya selama 2 menit. Bau gosong pun menyadarkan saya bahwa saya sedang menggoreng telur di dapur. Terlambat sudah, telur itu gosong dan rusak total, tidak bisa dimakan. Dalam kondisi seperti itu teman-teman, saya punya 2 pilihan. Pertama, membuang telur tersebut dan menggoreng yang baru. Kedua, mengubah telur yang rusak itu menjadi baik kembali seperti yang saya mau, sesuai dengan tujuan dan harapan saya terhadap telur tersebut pada mulanya. Nah, Tuhan tidak memilih membuang setan karena itu bukan akar masalahnya. Pikirkan sejenak. Ini berarti setan akan tetap ada sampai kiamat karena ia bukan akar masalahnya. Karena dibuang oleh Tuhan, ia menjadi marah. Sehingga melalui berbagai cara ia berusaha menyesatkan dan menjauhkan manusia dari penciptanya. Walau sudah menjadi fallen angel, kuasa besar yang diberikan Tuhan sebagai malaikat pun masih ia miliki. Termasuk kuasa memberi seluruh harta dunia kepada manusia. Betul, itulah sebabnya setan bisa menyaru seperti malaikat terang atau serigala berbulu domba. Artinya teman-teman, setan bisa melancarkan semua strategi penyesatannya dengan ide, pikiran, kata-kata, tujuan, dan hasil yang terlihat dan terasa baik dan mulia. Padahal semua itu hanya kedok. Ya, tujuan akhirnya adalah manusia tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhannya. Karenanya manusia tidak melayani sesama dengan tujuan yang benar. Manusia akan mencari kepuasan batin di luar Tuhan. Apapun yang menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan manusia, selama itu bukan Tuhan yang sejati, akan difasilitasi oleh setan. Entah itu kekayaan, harta materi, ketenaran, seks, narkoba, atau apa saja. Name it. Mulai dari yang terlihat baik sampai yang jahat, setan hadir untuk memfasilitasi karena tujuannya hanya satu teman-teman. Apa itu? Supaya manusia
tidak lagi menyembah dan menemukan kepuasan batinnya di dalam Tuhan yang sejati. Saat setan berhasil menawan hati manusia dengan benda atau berhala lainnya, maka manusia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk berhala tersebut. Karena itu, bila setan melihat seorang manusia yang berhasil, ia akan mengarahkan hati serta pikiran orang itu untuk menyembah kekayaan, ketenaran, dan kenyamanan hidupnya. Setan tidak takut kok dan tidak terganggu saat orang itu pergi ke rumah ibadah ataupun berdoa karena ia sudah memegang hatinya. Setan tahu bahwa isi doa orang tersebut hanya meminta kekayaan, kelancaran, dan kenyamanan, tidak lebih. Bahkan sampai orang itu membangun rumah ibadah hingga menjadi penceramah tentang Tuhan pun setan tidak takut. Karena selama isi hati orang tersebut menyembah apa saja selain Tuhan yang sejati, setan tetaplah sebagai pemenangnya. Teman-teman, setan akan merasa gagal ketika seseorang mulai memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Belajar kitab suci dengan benar. Lalu mulai memahami siapa Tuhan dan siapa dirinya. Ya, disitulah setan gemetar ketakutan. Karena pemahaman yang benar terhadap kitab suci akan membuat seseorang meninggalkan setan dan kembali menyembah Tuhan yang benar. Pada titik inilah godaan dunia yang diberikan setan kehilangan daya tariknya. Orang-orang yang sudah mulai menyembah Tuhan akan menghabiskan seluruh waktunya untuk membagikan atau memantulkan kasih dan kemurahan Tuhan kepada sekitarnya. Teman-teman, ayo kita kembali pada ilustrasi telur gosong tadi. Kembali ke ilustrasi telur tadi, menurut Anda, mana yang lebih hebat? Pilihan pertama atau kedua? Membuang telur rusak, lalu memasak telur baru atau mengubah telur yang rusak menjadi baik kembali. Sehingga bisa memenuhi tujuan awal saya memasak telur, yaitu untuk dimakan. Tentu pilihan kedua lah yang paling ajaib. Tuhan bisa saja kok kesal kepada fallen angel dan manusia pertama bernama Adam dan Hawa, lalu membuang mereka. Tuhan kemudian menciptakan yang lain yang bahkan sama sekali berbeda bentuk dan sistemnya. Namun Tuhan tidak melakukan itu. Mengapa? Karena akar masalahnya bukan setan dan bukan dosa, melainkan kehendak bebas. Menghilangkan kehendak bebas sama dengan menghilangkan cinta dan kasih sayang. Padahal Tuhan ingin agar manusia merasakan kasih sayangnya dan memantulkannya kepada seluruh makhluk. Jadi akhirnya teman-teman, sekarang kita memahami pengertian dari kata ajaib atau mukjizat yang sesungguhnya. Tuhan mampu mengubah seorang manusia yang rusak hati, pikiran, dan perbuatannya sebagai akibat kehendak bebas menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang rindu untuk terus memperbaiki diri, perlahan tapi pasti, semakin hari semakin serupa dengan tujuan Tuhan sejak awal penciptaan. Yaitu apa? Mengenal Tuhan dan dirinya, knowing God, then knowing yourself. Menyembah Tuhan, worship God, melayani sesama, serve others, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, enjoy God's love and goodness, dan membagikan kasih dan kebaikan Tuhan, share God's love and goodness. Artinya teman-teman, artinya apa teman-teman? Dengarkan ya. Mengenal Tuhan akan membuat manusia menjadi mengenal siapa dirinya. Pengenalan itu membawanya untuk memuji Tuhan, berkomitmen melayani Tuhan melalui melayani sesama. Pada tahap inilah ia memahami dan menghidupi kalimat kerja sebagai ibadah. Sehingga saat ia bekerja atau berbisnis, motivasi utamanya adalah memberi yang terbaik dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Tidak terlibat dalam praktek korupsi dan suap menyuap. Itulah etika bisnis tertinggi. Saya sangat memahami teman-teman bila Anda mengatakan itu idealisme yang terlalu indah untuk dijalani. Apalagi di Indonesia di mana sudah menjadi mantra di antara kita bersama. Apa itu? Well, kalau mau bisnis maju jangan berharap bisa hidup jujur. Mengapa? Karena budaya korupsi dan suap menyuap itu sudah menjadi sistemis. Saya memahami itu dan menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi dan memperbaikinya.
Inilah yang menjadi dasar dalam TTL, Theocentric and Transformational Leadership. Bahwa Anda dan saya tidak bisa memperbaiki apa yang kita hindari. Maka saya imbau semua orang yang memiliki potensi dan passion dalam bidang hukum, politik, dan pemerintahan, berjuanglah di sana dengan prinsip TTL, Theocentric and Transformational Leadership. Ubah dan perbaikilah keadaan. Kita bertemu di subjudul yang ketiga.